sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon. Nama saya Febri Tendris Rolana Mutatula, NIM 132213406, kelas 2A, Prodi Administrasi Bisnis Terapan dan 4, jurusan Administrasi Niaga. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah SE MAK dan Bapak Barus Umarela SE MSI AK. Judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Blue Economy, apa yang dimaksud dengan Blue Accounting, bagaimana metodologi penelitian, dan jelaskan jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai dan kontribusi wilayah pantai terhadap PAD. Jadi, apa itu Blue Economy? Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah, maupun perairan umum. Jadi, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Implementasi Blue Economy juga bertujuan untuk menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko berencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pertanyaan berikut, apa yang dimaksud dengan Blue Accounting? Jadi, Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economic mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan atau sustainable, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum juga, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai 2025, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan. Maka, implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya, serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan atau sustainable. Dengan demikian, adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Berikutnya, pengungkapan dari Blue Accounting. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai prinsip Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting, posisi debit pada akun kas, posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Adapun biaya depresiasi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana
untuk implementasi Blue Accounting diakui sebagai akun biaya Blue Accounting. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting di posisi debit pada akun akumulasi depresiasi peralatan di posisi kredit. Sehingga pencatatan jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi suatu unit bisnis yang bergerak di sektor pariwisata dan sektor perikanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta. Selanjutnya, bagaimana metodologi penelitian? Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardina et al. 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau faktor tertentu. Populasi data penelitian juga adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir yaitu 2017 sampai 2021. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku, data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa data daya tarik wisatawan dan data PAD pada wisata Pantai Namalatu dan Pantai Hunimua dalam rentang waktu 2017 sampai 2021 dan hasil penelitian terdahulu. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Analisis juga dilakukan terhadap buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Next, jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai dan kontribusi wisata pantai terhadap PAD. Bisa kita lihat dari gambar 1, pengunjung wisata Pantai Hunimua. Ini adalah data dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526.445. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020 jumlah kunjungan menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021 jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 3.171 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 4 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan jumlah pengunjung di tahun 2021 dengan tahun 2018 masih jauh lebih rendah sebanyak 10.846 pengunjung. Di sini menunjukkan gambar yang kedua, yaitu pengunjung wisata Pantai Namalatu. Berdasarkan pada gambar 2, diketahui bahwa daya tarik Pantai Namalatu yang bisa kita lihat dari data tahun 2017 sampai 2021. Dari tahun 2017 sampai 2020, jumlah kunjungan menurun. Di tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 10.591 kunjungan atau sebesar 58%. Hingga di tahun 2020, jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 1.960 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 3 tahun terakhir. Oke, next. Gambar yang ketiga. Dapat diketahui kontribusi wisata Pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku bisa kita lihat dari data tahun 2017 sampai 2021. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian atau Ubayana 2021 bahwa Pantai Hunimua memiliki persoalan internal terkait tanah adat yang dipegang oleh masyarakat sekitar dan daerah. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh dari wisata Pantai Hunimua dilakukan bagi hasil dengan Pemprov Maluku sebagai PAD.
Meskipun demikian, Pemprov Maluku tetap berupaya dan melakukan langkah-langkah terbaik agar wilayah wisata Pantai Hunimua dapat dikelola sepenuhnya oleh Pemprov Maluku, sehingga kontribusi PAD akan semakin besar, yang tentunya optimalisasi blue accounting yang sustainable dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pada gambar 4 dapat diketahui kontribusi wisata Pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Bisa kita lihat dari data tahun 2017 sampai tahun 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai Hunimua dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi blue accounting. Padahal, antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju new normal. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu karena tidak ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan nilai kontribusi wisata Pantai Hunimua dan wisata Pantai Namalatu terhadap PAD pemerintah provinsi Pemprov Maluku. Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub-item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya, yang berarti akun temporer untuk posisi debit, dan di posisi aset atau aktiva pada neraca diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip blue accounting sebagai posisi kredit. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Jadi yang di pertama, wisata Pantai Hunimua bisa kita lihat dari data 2017 sampai 2021. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. Yang berikutnya, wisata Pantai Namalatu bisa kita lihat juga dari data dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 157.256 kunjungan. Oke, yang ketiga, kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah yang pertama, kontribusi Pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai 2021. Bisa kita lihat dari data tersebut. Adapun total kontribusi wisata Pantai Hunimua terhadap pendapatan asli Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 2.452.786. Yang berikut kontribusi wisata Pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku yang bisa kita lihat dari data dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun total kontribusi wisata Pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 763.255.575.
Oke, itulah pembahasan materi yang boleh saya jelaskan tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Semoga materi atau pembahasan tersebut dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi yang telah menonton. Dan juga jangan lupa comment and subscribe YouTube channel tersebut. Sekian dan terima kasih.